Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai dan menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan share kemana-mana untuk mendapatkan motivasi yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan dapatkan motivasi ke depan lagi, motivasi Islam yang akan menguatkan diri kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita yang tetap tidak keluar daripada koridor agama Islam. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada konsep-konsep yang akan saya sampaikan kepada sahabat untuk mendapatkan atau menghadirkan rezeki itu datang kepada kita. Selama ini mungkin kita sudah mencari rezeki kemana-mana, tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa konsepnya itu? Di video ini akan saya sampaikan. Oleh karena itu simak video ini dengan baik dan benar sampai akhir, supaya sahabat fillah mendapatkan konsep-konsep tersebut untuk dapat dijalankan di kehidupan sehari-hari. Konsep yang sering kita dengar adalah bersedekah. Mungkin selama ini kita sudah banyak bersedekah kepada orang-orang, tapi masih banyak yang kita dapatkan balasannya itu belum memuaskan daripada apa-apa yang kita inginkan. Mungkin banyak atau dalam perjalanan kita bersedekah ada hal-hal yang masih tidak kita ketahui untuk dapat menghadirkan rezeki-rezeki yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini akan saya paparkan bagaimana konsep bersedekah yang baik yang akan mendapatkan daripada balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep bersedekah yang pertama adalah bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang dikategorikan oleh Allah dalam kategori takwa itu adalah orang-orang yang tetap menginfakkan atau bersedekah dari hartanya, baik dalam keadaan luang ataupun baik dalam keadaan sempit sekalipun, mereka tetap memberikan sedekah. Ini konsep yang pertama, yaitu adalah tetap bersedekah walaupun dalam keadaan kita sempit, walaupun dalam keadaan kita mungkin susah. Bukan hanya waktu luang, tapi kita juga tetap bersedekah dalam kondisi kita masih sempit atau susah. Banyak hal teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam melaksanakan sedekah ini, dan banyak pula yang sudah mendapatkan feedback dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bersedekah ini. Mereka mendapatkan balasan oleh Allah yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena mereka
bukan hanya di waktu luang mereka bersedekah, tetapi di waktu sempit. Dan kita memulai lagi, jangan hanya waktu kita luang, waktu kita ada, tapi ada konsep sedekah yang lebih bagus. Ketika kita belum memulai suatu hal yang ingin kita kerjakan, kita sudah duluan untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekah daripada hal yang ingin kita laksanakan itu. Sahabat fillah, kalau seandainya kita bersedekah nih, kita sudah jualan, kita sudah berniaga, ya itu sudah biasa yang harus dilakukan oleh orang-orang. Ketika dia sudah mendapatkan keuntungan, baru dia mengeluarkan zakatnya, baru dia mengeluarkan sedekah. Tapi konsep ini yang ingin saya sampaikan, ketika ingin memulai, kita sudah hitung berapa zakat yang harus kita keluarkan. Misalkan 10 juta, 2,5%-nya berapa? Kita hajar dengan 10% sebelum kita memulai daripada usaha tersebut. Nah, ini konsep pertama, bagaimana kita dapat meluangkan atau mendatangkan daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kedua, bagaimana kita bersedekah teknis supaya Allah mendatangkan, menghadirkan daripada rezekinya kepada kita dengan balasan-balasan yang melimpah ruah, yaitu dengan mensedekahkan atau memberikan daripada sebagian harta kita kepada dzawil qurba. Apa itu dzawil qurba? Kerabat saudara. Itu hal yang pertama yang harus kita berikan kepada mereka. Ketika kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mempunyai kerabat-kerabat atau keluarga yang mungkin kondisinya hari ini lebih susah daripada kita, kita harus mendahulukan memberikan zakat kita, memberikan infak kita, memberikan sedekah kita kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Dan berikanlah sedekah atau harta yang kau cintai. Yang pertama itu adalah kepada kerabat atau keluarga kamu yang mungkin masih dalam keadaan kondisi butuh atau susah yang harus dibantu pada saat itu. Baru setelah itu fakir, miskin, dan anak yatim dan lain sebagainya. Ini konsep yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kita terkadang lupa, banyak keluarga kita yang kerabat dekat kita yang lebih membutuhkan, tapi lebih orang lain yang kita dahulukan daripada kerabat kita. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep yang ketiga tadi ya. Oh ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kita niatkan sedekah kita itu untuk apa? Selama ini kan kita hanya memberi, tapi kita tidak niatkan untuk apa sedekah yang kita berikan itu kedepannya kita akan mendapatkan apa. Boleh, ya sangat boleh. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalam hadis dan sunnah Rasulullah, mereka berniat, bernazar, dan menjadikan tawassul sedekah mereka untuk menjauhkan mereka daripada bala-bala atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita niatkan, apa niatnya? Misalkan niat kita adalah untuk menjadikan anak soleh dari sedekah yang kita berikan, atau berikan keluasan rezeki yang lebih banyak ya Allah daripada sedekah yang saya keluarkan ini. Dan niat-niat yang lain yang mungkin sahabat fillah lebih berkeinginan untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dalam diri kita
untuk kehidupan dunia ini. Diniatkan daripada sedekah yang kita keluarkan pada saat itu. Sahabat fillah. Dan konsep yang terakhir yang jarang diketahui oleh orang lain adalah ketika kita bersedekah. Kita kebanyakan mendengar ketika kita bersedekah harus ikhlas, harus begini. Ternyata ada konsep yang lebih mantap, yang lebih baik. Apa itu? Ketika kita bersedekah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena diri kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersedekah, untuk dapat mengeluarkan harta kita. Belum tentu semua orang dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan sedekah kepada orang lain. Teknisnya gimana? Teknis yang baik, ketika kita bersedekah, kita rubah hari ini. Rubah bagaimana? Kita rubah yang biasanya kita mengharapkan pujian, yang biasanya kita mengharapkan balasan berterima kasih, hari ini kita mulai ketika kita bersedekah, kita yang mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita sedekahi. Bagaimana? Ketika kita sampaikan sedekah mungkin itu kepada orang-orang fakir miskin, di situ pula kita sampaikan terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sedekah yang saya keluarkan ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi Bapak atau Ibu untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk dapat bersedekah dalam membantu orang lain. Jemaah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini konsep yang terakhir banyak yang belum bisa dilakukan oleh kita khususnya. Kok bisa? Kita yang bersedekah, kita pula yang berterima kasih. Nah, konsep sedekah dan syukur ini digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersyukur sudah melaksanakan sedekah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan tambah, kata Allah. Bersedekah, bersyukur sahabat fillah. Coba sahabat fillah nanti ke depan, seminggu ke depan ya, dicoba teknis daripada yang saya sampaikan pada hari ini. Konsep-konsep ini untuk kita mendapatkan balasan daripada sedekah yang kita keluarkan. Mungkin ada hal-hal lain daripada sahabat-sahabat fillah yang mempunyai konsep-konsep lainnya bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya yang sahabat fillah keluarkan. Silahkan komen di bawah. Apa konsep selanjutnya? Apa balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sahabat fillah mengeluarkan sedekah ataupun zakat, infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih kepada sahabat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya, biar kita dapat mengembangkan lagi kajian-kajian Islam, motivasi Islam yang dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, hanya Engkau yang lebih memiliki ilmu daripada kami hamba-Mu ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.